Saya sebagai istri nangis tuh. Kata RW, lebay loh. Biasa juga lu ngomong lancar loh. Ya karena biasa bercanda. Tapi sekalipun suka bercanda, kalau Idul Fitri itu semuanya serius. Pak RW yang mantan preman galak begini pasti ikut nangis. Iya gitu. Ketika Bu RW mengucapkan saya minta maaf banyak kesalahan, tutur kata kadang menyakiti tingkah laku yang kurang baik, kadang disuruh masak saya malas, kadang suruh bikin kopi saya malas, kadang di WA enggak saya buka, kadang di bel saya enggak denger. Pak, lantaran hari raya ini saya minta maaf. Begitu enggak Bu RW? Bu dengerin curah. Ibu-ibu yang saya hormati, begini, ini bicara halal bihalal. Pada pertemuan hari Ahad kemarin sedikit sudah saya kutip, tapi tentu tidak saya ulangi. Yang saya ulangi hanya satu rentetan kalimat panjang. Jadi halal bihalal itu secara etimologi, ya yang tadinya haram jadi halal gitu. Apa sih haram di situ? Haram itu artinya larangan, Bu. Contoh, kira-kira kalau dengan tetangga nggak mau tanya, itu diperbolehkan apa dilarang? Kemudian mau tanya, itu namanya halal. Kalau di Mekah, halal itu artinya boleh. Jadi contoh, ketika di pasar korma yang ada di Madinah, nanti kalau ibu-ibu ke sana, itu pasti halal, 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 halal. Jadi korma yang ada boleh untuk dicicipi. Jadi kemarin waktu saya di sana itu mencicipi seluruh korma yang mahal-mahal, Bu. Ya, tapi nyicip doang, kagak beli. Nyicip saja saya itu, nyicip itu. Halal, halal. Jadi secara etimologi, secara bahasa, halal bihalal yang tadinya haram jadi halal. Contoh, pernikahan. Laki-laki dan perempuan kalau belum ada kalimat, gimana Bu Ratmi, masih bisa nggak itu? Saya terima nikah dan kawinnya gitu. Ibu Ratmi binti Abdul Ghafur dengan mas kawin motor dibayar kredit. Nah, yang tadinya haram jadi halal. Tapi secara terminologi, nah di sini nih, orang yang halal bihalal itu betul-betul dari lubuk dalam hati saling minta maaf dan memaafkan. Maka pada kesempatan pembukaan dan pertemuan siang ini, mari buka pintu dada kita untuk saling minta maaf dan memaafkan. Kira-kira sudah minta maaf apa belum? Sudah memaafkan apa belum? Ada tradisi yang sangat indah ini di Jawa. Kalau lebaran, habis sholat Id, itu istri kepada suami langsung minta maaf itu. Suaminya duduk di kursi, istrinya langsung megang tangan sambil jongkok, istrinya ngomong, "Mas," itu belum ngomong baru "Mas" aja sudah nangis itu. Kemarin Mbak Ratmi begitu enggak? Oh, enggak punya ya.
Oh iya, anak-anaknya ke Bu Ratmi. Ini kayaknya kemarin Bu RW begitu ini Bu RW ini. Apa jangan-jangan belum minta maaf malah Bu RW? Sorry ya. Karena ada seorang istri yang sombong kepada suami. Contohnya kayak apa? Lu Bu Haji Iroh iya aja gitu. Karena dulu dia begitu kali ini. Ada istri yang sombong sama suami, sekalipun sudah lebaran, sudah pulang dari masjid Al-Ikhlas, sampai rumah, lo istrinya itu loh, kalau nggak ditowel suami suruh minta maaf, nggak minta maaf duluan itu. Ada nggak yang di sini begitu? Jadi ini tradisi yang elok di Indonesia. Ketika sudah lebaran, ini adat. Karena minta maaf nggak harus lebaran loh ini. Ketika sudah pulang, suaminya duduk, mungkin habis minum, istri langsung bersimpuh. Mungkin kalau Bu Haji Erni kepada Pak RW langsung, Mas, AA ya, AA, saya sebagai istri nangis tuh. Kata RW, lebay loh. Biasa juga lu ngomong lancar loh. Ya karena biasa bercanda. Tapi sekalipun suka bercanda, kalau Idul Fitri itu semuanya serius. Pak RW yang mantan preman galak begini pasti ikut nangis. Iya gitu. Ketika Bu RW mengucapkan, saya minta maaf banyak kesalahan, tutur kata kadang menyakiti tingkah laku yang kurang baik, kadang disuruh masak saya malas, kadang suruh bikin kopi saya malas, kadang di WA enggak saya buka, kadang di bel saya enggak denger. Pak, lantaran hari raya ini saya minta maaf. Begitu enggak Bu RW? Bu dengerin curah. Lah artinya momen Idul Fitri itu loh islah, menyambungkan hati yang tadinya tidak saling komunikasi, terutama istri dan suami. Kalau hari ini ya antar tetangga, antar teman. Yang tadinya tidak tegur sapa, tadinya tidak tanya, ayo lo assalamualaikum gitu. Ayo lo saling tanya, ayo tebarkan kedamaian. Maka hari ini ya bahasanya salam-salaman, habis itu makan bareng ngobrol. Kan itu sudah cair namanya. Maka halal bihalal ini tradisi yang kemarin umpama kok belum Bu RW, mumpung masih Idul Fitri, nanti malam praktek biar sekalian gitu. Ya, biar sekalian. Tapi ini hanya contoh, yang lain harus begitu. Harus diperintah dulu, jangan begitu. Ini Idul Fitri buru-buru. Habis itu sang suami jawab, iya Neng, iya Dek, saya juga sebagai suami banyak salah. Kadang saya temperamental, kadang saya gampang marah, kadang saya mencueki kamu, kadang saya asal perintah. Ya lantaran Idul Fitri ini, setelah kita sama-sama puasa, saya memaafkan kamu, saya juga minta maaf. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Amin. Langsung. Begitu nggak Bu RW? Kata Bu RW, ente. Ya. Tapi omong-omong yang masih punya suami begitu nggak sih? Iya ya. Sus, kamu betul nggak Sus? Mahal. Katanya, oke saya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu arti halal bihalal. Nah yang kedua, halal bihalal itu setelah terjadi saling maaf dan memaafkan, ya udah lanjut. Karena Nabi menyampaikan begini, kalaupun sudah halal bihalal, sudah saling maaf memaafkan kok tetap tidak ada sambung silaturahim. Ada hadis Nabi saya baca dalam kitab Bulughul Maram, la yadkhulul jannata qati', yakni ai qatimur rahim. Layat khulu ora bakal manjing sapa wong mau al jannata maring sorga
qati' wong kang mutus silaturahim. Orang itu tidak akan masuk surga kalau memutuskan hubungan persaudaraan. Ini sering dibahas yang ini nih, tapi prakteknya agak berat. Prakteknya susah. Karena hati ini belum bisa lapang dada. Maka Bu, kalau ditanya ibu-ibu setelah puasa Ramadan sudah takwa apa belum? Halo? Insya Allah belum Pak Ustaz. Tanda takwa ada 4. Coba masuk nggak di sini kita? Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Buru-buru minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu. Allah itu ampunannya luas, terus minta surga gitu. Nah, di situ surga disiapkan hanya untuk orang-orang yang takwa. Di sini Allah mentafsirkan dengan sendirinya. Ada tafsir ayat ditafsiri dengan ayat, Allah yang menjelaskan. Siapa sih orang takwa itu? 4. Alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di ayat ini ada 3 dulu, nanti satunya yang keempat yang ayat selanjutnya. Coba rasakan kita tanda takwa lewat ayat ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i, selalu mau sodakoh, duitnya banyak ya sodakoh, duit sedikit juga. Sudah praktek apa belum? Saya percaya kalau yang ini ibu-ibu muslimat selalu, karena kalau ngaji ada kresek keliling. 2.000, 2.000 apa 5.000? Ya 10.000. Kalau ngajinya seminggu 7 kali berarti kan 70.000. Oke, yang itu ibu sudah masuk, berarti sudah takwa. Alhamdulillah. Tapi Pak Ustadz, ada apa? Ada aja ibu-ibu yang pelit. Kalau kresek lagi lewat pura-pura buka HP. Kalau kresek lagi lewat pura-pura ngobrol. Ada nggak yang begitu? Adalah, wong saya ngajar beberapa majelis taklim kan yang curhat banyak. Di sini nggak ada, insya. Maksudnya di sini nggak ada tarikan gitu, ditanggung semua sama bos. 2, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan emosi. Yang ini nih Pak RW dengerin. Tanda takwa itu wal kadhiminal ghaidh, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang ngamuk, tidak gampang mencaci maki. Jadi kalau kita masih gampang marah, anak kita teriak-teriak langsung kita marah, pancinya dibanting. Suaminya pulangnya larut malam terus, ketika buka pintu langsung dibanting pintunya, dar gitu. Nah, itu berarti takwanya masih sedikit. Tapi kalau kita mampu menahan emosi, tidak gampang marah, tidak gampang memarahi bawahannya, tidak gampang memarahi orang yang dianggap lemah oleh kita, berarti itu tandanya orang takwa. Tapi menahan emosi itu agak susah, Bu. Yang sering kita praktekkan itu loh, umpamanya punya tetangganya cerewet, kerjaannya ngomongin kita, padahal kita udah diem, itu rasanya kita pengen ikut balas ngomel. Betul apa tidak itu? Ngurangi dosa. Itu kalau kita diem sabar, tapi kalau kita ikut emosi dan marah, sama-sama tambah dosa. Naudzubillahimin. Baru yang ketiga, wal afina 'anin nas. Lah ini nih,
mau memaafkan terhadap sesama. Hari ini kita sudah praktek, insya. Ustadz tanya, ada nggak dalam hati ibu manusia yang belum dimaafkan? Yang punya salah sama kita tapi kita belum maafin, ada nggak? Serius nih. Ayo coba, siapa orang yang pernah nyakitin yang belum kita maafin? Mau ngomong ada, malu kan? Loh Pak Ustadz ada nggak? Ada, saya itu. Di sini tuh gitu. Maafin sih maafin tapi belum sempurna, butuh waktu. Itu manusiawi. Kalau bukan nabi itu nggak bisa. Kalau bukan nabi, maka proses mampu seperti itu metodenya lewat ngaji. Nah, baru tanda orang takwa yang keempat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini tanda orang yang takwa yang keempat. Habis berbuat salah model apapun, buru-buru istighfar, astagfirullahal. Tanda orang istighfar kalau ada pengajian datang ngaji. Maka tadi Pak RW ngomong, ini kalau ngajinya rame begini sedep ya, apalagi sampai penuh. Maka lewat pembukaan pada hari ini, besok ngajinya yang istiqomah. Pesan saya ini, pesan Ustadz, minimal satu orang bawa teman satu yang belum pernah ngaji. Ini saya hitung jumlahnya 53. Ngarang aja. Kan udah disiapin Kak PRW? Udah disiapin kan? Makanan, ketupat. Ini 53 orang ini. Kalau setiap orang tambah satu, berarti besok 106. Kupatnya 106 Bu Erwi. Ini pokoknya setiap ngaji nanti ada ketupat. Pak RW mikir, aduh, ora gitu. Ya, jadi salah satu takwa yang nomor 4 tandanya istighfar, bukti istighfar, ngaji orangnya. Jadi kalau sudah istighfar kok tetap nggak mau ngaji, berarti takwanya masih sedikit. Maka kembali tanda takwa ada 4. 1, selalu sedekah walaupun kondisinya sempit, apalagi kalau lapang sedekah. Yang kedua, nahan emosi. Yang ketiga, mau memaafkan dan minta maaf. Yang keempat, selalu minta ampunan kepada Gusti. Yang ketiga, orang kalau punya hajat tinggi, punya keinginan, prosesnya itu panjang. Hadis Nabi yang pendek, al-ajru biqadri ta'am. Keberhasilan seseorang bagaimana kepayahannya, bagaimana upayanya. Manjadda wajadda, orang yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Yang terakhir, nah ini cahaya ilahi. Kenapa kok kalau lebaran ada ketupat? Itu bungkus ketupat itu bahasa Indonesianya apa sih? Bahasa Belanda. Bungkus ketupat janur. Janur itu dari daun apa? Kelapa muda ya. Nah, makanya kalau menurut Ibu Haja Ati, janur itu bahasa Arab. Bahasa Arab ja'anurun. Bukan Nur Hayati yang itu ya. Ja'anurun, janur. Maka orang yang sudah puasa Ramadan 30 hari ayat 1 bulan, malamnya taraweh, ketika sudah Idul Fitri, ja'anurun, datang cahaya dalam hati. Maka hatinya orang yang sudah puasa jernih, bening, makanya mau saling maaf, memaafkan. Maka itu filosofi yang dibikin oleh Wali Songo, oleh Sunan Kalijogo. Kenapa bikin ketupat kok bungkusnya janur? Itu filosofi hakikat.
ja'an nurun, datang cahaya yang dibungkus ketupat. Ketupatnya kayak hati, maka hatinya dibungkus dengan cahaya. Filosofi hati orang Islam yang sudah puasa, datang cahaya ilahi, semangat ibadah, semangat horizontal, saling maaf memaafkan. Karena sudah bahas ketupat, mari bareng-bareng makan ketupat.